Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Dalam video ini kami akan melanjutkan event Ultimatum. Ini adalah bagian yang kedua sekaligus terakhir. Kalau kalian belum menonton video bagian pertamanya, kami sudah cantumkan linknya di deskripsi. Di lautan, Reed Richards masih marah kepada Namor padahal sudah diberitahu oleh Profesor X tentang Magneto. Tanpa disangka, kendaraannya mendadak ditarik oleh pesawat yang lebih besar. Di dalam pesawat itu ada Dr. Doom bersama Zarda. Doom menjelaskan bahwa mereka harus bersekutu supaya bisa mencegah musnahnya umat manusia. Reed Richards, Dr. Doom dan Zarda kemudian menemui Nick Fury yang sedang berada di universe lain, yaitu Earth 31916 atau disebut juga Supreme Power Universe. Di sana mereka disertai pula oleh Arcana. Sebelumnya Fury pernah menyebabkan kekacauan besar di universe tersebut sehingga dia ditangkap dan ditahan di sana. Sekarang dia sudah terbebas tapi tetap tinggal di universe itu. Setelah diberitahu oleh Reed tentang perbuatan Magneto, Fury tidak terlalu terkejut. Fury justru menyuruh Doom mengungkapkan suatu rahasia. Akibat didesak oleh Fury, Doom terpaksa membeberkan bahwa sesungguhnya dirinya adalah dalang di balik kematian Scarlet Witch. Awalnya Doom berharap Magneto akan berperang melawan umat manusia, lalu nantinya Doom akan menjadi penguasa atas segala yang tersisa. Akan tetapi, Magneto ternyata memiliki kehebatan dan dendam yang jauh lebih besar dari perkiraan Doom. Kini Doom takut tak akan ada yang tersisa untuk dia kuasai. Begitu mendengar pengakuan tersebut, tentu saja Reed dan Zarda langsung ingin menghajar Doom. Namun Fury menghentikan mereka sebab prioritas utama saat ini adalah Magneto. Karena itu mereka semua bergegas kembali ke Ultimate Universe. Dalam komik Ultimate X-Men issue 100, Wolverine melakukan suatu misi di Savage Land. Misi ini adalah berburu Jamie Madrox alias Multiple Man yang asli. Logan dibantu pula oleh Kazar, Shanna dan Zabu sang macan. Sebab cuaca di Savage Land ikut terkena dampak dari perbuatan Magneto. Pada akhirnya mereka berhasil menemukan tempat sasaran. Tapi pertama-tama mereka harus terlebih dahulu menghadapi Lorelei yang punya kekuatan super berupa mempengaruhi pikiran laki-laki. Sempat terjadi baku hantam sampai Logan sukses membunuh Lorelei. Setelah itu barulah Logan bisa bertemu Madrox. Secara mengejutkan, terungkap bahwa selama ini Madrox berada di bawah pengaruh Lorelei. Jadi Madrox tidak sadar bahwa dirinya sebenarnya telah membuat banyak duplikat, serta menyebabkan banyak sekali kematian dan kehancuran. Logan menyuruh Madrox menghilangkan segala duplikatnya, namun itu tak bisa dilakukan. Sebab dia sudah terlalu lama berada di bawah pengaruh Lorelei. Karena merasa tak ada pilihan lain lagi, Logan memutuskan untuk membunuh Madrox. Berkat tindakan Logan, semua duplikat Madrox menghilang dalam sekejap. Ketika semuanya telah siap, para hero melaksanakan serbuan terhadap sitadel melayang milik Magneto. Pertama-tama, Angel terbang menerobos masuk dan memukul Magneto. Dia memang sangat marah atas kematian Dazzler. Sayang sekali ada Sabretooth yang dengan cepat menerkam Angel. Sabretooth lalu menggigit satu sayap Angel sampai putus dan menendang lehernya hingga patah. Tiba-tiba mata Sabretooth terkena panah dari Hawkeye. Ternyata para hero lain juga telah tiba. Magneto dihadang oleh Valkyrie yang menuntut agar Mjolnir dikembalikan. Karena Magneto tidak mau patuh, Valkyrie pun memotong lengan kanan Magneto. Sebagai balasannya, Magneto merebut pedang Valkyrie dan melukainya. Serangan para hero masih belum berhenti. Berikutnya giliran Kapten Amerika yang menerjang masuk dan menghajar Magneto. Akan tetapi Magneto menyebabkan runtuhnya atap lalu terbang pergi. Dia masih belum bisa bersantai. Di hadapannya sudah ada beberapa hero lain, yaitu Wolverine, Cyclops, Jean Grey, Hawkeye, Iron Man, dan Storm. Tanpa menunggu lama, Logan yang sudah murka langsung saja melompat dan siap menusuk Magneto. Namun serangannya gagal karena Magneto melemparkannya menjauh. Tak hanya itu, Magneto mengendalikan penutup mata Cyclops dan armor Iron Man, sehingga Logan terkena dua serangan energi sekaligus. Hawkeye segera menembakkan panah pada kepala Cyclops, sedangkan Storm mengeluarkan petir untuk melumpuhkan armor Iron Man. Akibat serangan tadi, Logan mengalami luka yang sangat parah. Meskipun begitu, dia masih hidup. Dengan sisa-sisa tenaganya, Logan mampu menusuk Magneto, yang memberikan balasan yaitu melepaskan adamantium dari tulangnya. Dalam proses ini, semua sel pada tubuh Logan dimusnahkan, jadi Logan pun meninggal. Magneto sendiri masih terus berusaha menghindari para hero, tapi tentu saja dia tidak bisa pergi jauh karena tubuhnya terluka dan mengucurkan darah. Dia didekati oleh beberapa orang, termasuk Reed Richards, Nick Fury, dan Jean Grey. Fury ingin mengungkapkan suatu rahasia kepada Magneto, maka Jean menghubungkan pikiran mereka berdua.
Dari memori Fury, Magneto melihat asal-usul yang sesungguhnya dari spesies mutan. Kisah ini terdapat dalam komik Ultimate Origins isu 1-5. Tahun 1943, ada suatu proyek pemerintah Amerika Serikat dan Kanada yang dipimpin oleh Dr. Abraham Cornelius demi menghasilkan tentara super semacam Kapten Amerika. Dalam proyek ini, para ilmuwan melakukan modifikasi genetika terhadap manusia biasa, yaitu James Howlett. Di luar dugaan, ternyata eksperimen tersebut menyebabkan dirinya memiliki gen super. Dengan demikian, James menjadi mutan pertama dan kelak dikenal sebagai Logan alias Wolverine. Gen super itu sendiri lalu menyebar sehingga lebih banyak orang yang menjadi mutan. Dengan kata lain, sebenarnya ras mutan adalah hasil percobaan ilmiah manusia. Di kemudian hari, proyek serupa dijalankan lagi dengan dipimpin oleh Dr. Malcolm Carcord. Bahkan lebih banyak manusia yang diubah menjadi mutan. Salah satunya adalah T'Challa. Proyek ini terus berlangsung sampai suatu hari digerebek oleh Nick Fury beserta rekan-rekannya. Ketika tahu segala yang sedang dilakukan di tempat tersebut, Fury jelas menjadi terkejut. Dia takut akan terjadi kekacauan di dunia apabila rahasia ini terbongkar. Maka dia memerintahkan agar tempat tersebut dan segala datanya dihancurkan, sedangkan semua orang yang bekerja di sana dibunuh. Pada akhirnya, sambil menggendong T'Challa, Fury bersama timnya meninggalkan tempat itu. Sekarang di Citadel, fakta ini membuat Magneto terpukul sebab selama ini dia menganggap bahwa mutan merupakan ras spesial pilihan Tuhan. Seketika itu dia pun menyesali segala perbuatan jahatnya. Reed Richards menyuruhnya memulihkan lagi kutub magnet bumi. Dengan cepat, Magneto melakukan perintah tersebut. Setelah itu Magneto sebenarnya masih mengharapkan pengampunan, tapi memang sudah tak ada lagi toleransi baginya. Cyclops muncul dan menghancurkan kepala Magneto menggunakan energi dari matanya. Di ruangan mesin Citadel, Colossus bersama Hulk sedang melakukan pengerusakan. Mystique memergoki dan hendak menghentikan mereka. Namun dia hanya membuat mereka semakin marah. Bahkan Hulk hendak memakannya. Mystique masih beruntung diselamatkan oleh Sabretooth yang membawanya pergi karena di situ ada bom waktu. Tidak lama setelah mereka berdua kabur, bom itu meledak sehingga Citadel mulai terbakar dan bergerak turun. Karena misi sudah selesai, para hero memutuskan untuk pulang menggunakan pesawat. Valkyrie tentu tidak lupa untuk mengambil Mjolnir, sedangkan Citadel akhirnya terjatuh di laut dan tenggelam. Dalam komik Ultimate Spider-Man Requiem isu 1 dan 2, di gedung Daily Bugle beberapa orang selamat, termasuk Jonah Jameson. Dari dalam bangunan tersebut, dia sempat menyaksikan Spider-Man berjuang menyelamatkan orang-orang yang tenggelam. Sekarang Jonah menyadari bahwa Spider-Man memang adalah seorang hero. Dia merasa bersalah dan menyesal selama ini telah mencemarkan nama Spider-Man. Ketika Ben Urich tahu tentang itu, dia memutuskan untuk menyerahkan sesuatu kepada Jonah, yaitu banyak sekali berita tentang tindakan kepahlawanan Spider-Man. Semua berita itu dulu ditulis oleh Ben namun selalu ditolak oleh Jonah. Berbekal segala liputan tersebut, Jonah hendak menulis artikel untuk memulihkan reputasi Spider-Man. Ketika baru akan memulai, Ben datang lagi sambil mengabarkan bahwa Spider-Man telah meninggal. Jonah tentu terkejut mendengarnya. Sambil merasakan kesedihan, Jonah mulai menulis obituari berisi pengakuan bahwa dia memberitakan Spider-Man sebagai orang jahat supaya surat kabarnya laris, dan bahwa Spider-Man sebenarnya adalah seorang pahlawan. Sementara itu, Iron Man beserta Kapten Amerika dan banyak orang lainnya sedang memeriksa reruntuhan. Tony Stark memberitahu bahwa dia mendeteksi ada orang yang terkubur di dekat situ. Maka Kapten Amerika langsung menggali hingga menemukan Spider-Man yang kemudian membuka matanya. Rupanya Peter Parker mampu bertahan hidup dari ledakan energi yang terjadi di Sanctum Sanctorum. Di gedung Baxter, Reed Richards mengaku kepada The Thing bahwa dia merasa bersalah sebab seharusnya dia dari dulu membunuh Dr. Doom agar segala bencana tidak terjadi. Akan tetapi Reed memang tidak pernah sanggup melakukan pembunuhan. Ben Grimm memahami maksud Reed, karena itu Ben segera berangkat ke Latveria. Di sana Doom sudah menyimpan Namor di dalam suatu tabung. Ketika Ben tiba, Doom menyerangnya namun serangan itu tidak terlalu berpengaruh. Ben lalu memarahi Doom dan meremukkan kepala Doom sampai dia mampus. Magneto memang sudah mati, tapi efek dari perbuatannya masih terus terasa. Ayah Susan dan Johnny Storm yaitu Franklin Storm tewas dalam Ultimatum Wave. Jadi Fantastic Four pun menghadiri pemakamannya. Di sana Reed Richards memutuskan untuk melamar Susan. Sayang sekali Susan menolak, sebab Reed mengabaikannya ketika dia sedang berada dalam kondisi kritis. Fantastic Four juga merasa tak sanggup lagi beraksi sebagai suatu tim, jadi mereka memilih untuk bubar dan berpisah jalan. Johnny Storm pergi ke Prancis sambil menyembunyikan identitas Human Torch. The Thing bergabung dengan S.H.I.E.L.D.
Susan melanjutkan pekerjaan ayahnya dalam mengelola penelitian di gedung Baxter, sedangkan Reed pulang ke rumah ayahnya. Sementara itu, reaksi negatif terhadap mutan menjadi semakin kuat di masyarakat. Ditambah lagi, Senat Amerika Serikat membahas suatu hukum yang akan mengharuskan setiap mutan untuk menyerahkan diri atau ditembak di tempat. 8 hari setelah kematian Magneto, Cyclops berpidato di depan gedung Senat demi menentang rencana peraturan tersebut. Sedangkan di hadapannya ada banyak sekali demonstran yang membenci mutan. Pidato itu terhenti ketika kepala Cyclops tiba-tiba ditembak entah oleh siapa. Kejadian ini tentu menimbulkan kepanikan kepada orang-orang. Di tengah situasi ini, Carol Danvers memerintahkan para polisi untuk mencari si penembak sekaligus mengendalikan kerumunan. Carol juga memutuskan untuk menahan para mutan yang sedang bersama Cyclops, yaitu Storm dan Colossus. Di Gundagor secara mengejutkan ada Quicksilver yang ternyata masih hidup. Dia disertai pula oleh Sabretooth dan Mystique. Pietro mengaku bahwa sesungguhnya dia dahulu berpura-pura mati, supaya Magneto nekat melaksanakan tindakan untuk memusnahkan umat manusia. Tidak hanya itu, dia pula yang telah membunuh Cyclops dengan cara mendorong sebuah peluru ke kepala Cyclops. Peluru tersebut merupakan peluru yang digunakan oleh Ultron untuk menembak Scarlet Witch. Kini Pietro berniat untuk meneruskan jejak ayahnya dalam memimpin Brotherhood of the Mutants. Itulah bagian terakhir dari cerita Ultimatum. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook dan WhatsApp, like fanpage, serta follow Instagram Marvel Universe Indonesia. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.